Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Saat ini kita syukuri bahwa roda perekonomian mulai berangsur pulih, sekalipun tentu belum 100%. Cukup banyak stimulus diberikan pemerintah. Namun demikian pada hakikatnya pelaku usaha, sekali lagi pelaku usaha, juga pegiat organisasi yang harus melakukan upaya secara mandiri. Memuaskan pelanggan di masa pandemik at 2021 bagaimana ya? Ya itu pertanyaannya. Nah, agar kita terbantu, agar kita mendapatkan inspirasi yang tepat menuju pada kebaikan, saat ini kita telah terhubung secara online dengan sang maestro dalam hal Customer Satisfaction at 2021. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak James Gui. Apa kabar Pak James? Kabar baik Pak Ronald, dan halo apa kabar juga kepada Sobat Maestro. Senang sekali ya, thank you Pak sudah hadirkan saya Pak. Sehat-sehat Pak ya? Sehat sekali. Pak Ronald gimana, sehat Pak? Sehat. Bandung juga cerah ini. Sehat ya, powerful ya. Iya. Nah Pak James ini kan semua tahu Pak James ini sangat-sangat aktif. Nah gimana sih aktivitas di masa pembatasan sosial seperti saat ini Pak? Iya Pak, ya seperti semua orang ya, of course kegiatan face to face sudah berkurang secara signifikan ya, terutama dalam kegiatan seminar saya. Sebelum ini kan seminar saya offline semua ya Pak ya, namun sejak bulan Maret tahun lalu waktu pemerintah perintahkan lockdown, work from home, sudah di switch semua training saya di switch dari offline ke online Pak. Dan puji Tuhan sejak 31 Maret tahun lalu sampai sekarang training offline, seminar offline-nya masih berjalan lancar Pak. Iya, puji Tuhan, kita sangat mensyukuri hal-hal seperti itu Pak ya. Yes. Nah Pak, kita akan memasuki percakapan yang jauh dari maksud menggurui tentu saja ya. Sekedar memberi inspirasi, saling tolong-menolong, menguatkan supaya hidup ini lebih berguna dan bermakna. Nah Pak James, mengenai customer, pelanggan. Secara klasik kan orang selalu berpikir bahwa ada dua dimensi, dua kutub. Yang pertama external customer, pihak luar yang membeli produk kita, dan internal customer yang sering disebut sebagai the next process dari yang kita kerjakan saat ini. Nah, di era now, masihkah demikian cara kita memandangnya? Ya, di era now masih Pak, sedikit banyak masih, karena kenapa prinsipnya tetap akan ada dan tetap ada external customer dan internal customer ya. External customer sudah jelas lah, customer sudah jelas ya. Internal customer, apakah di era online ini masih ada internal customer? Jawaban saya sederhana, selama ada proses yang ada di dalam tim Anda, itu pasti sudah ada yang namanya internal customer, karena kan proses berestafet ya Pak ya. Betul. Jadi tetap ada next proses ya Pak. Jadi selama bisnis kita mau offline maupun online, yang ada the next proses, dan next proses itu ada orang lain, rekan kita, departemen lain dan sebagainya, berarti tetap sudah ada internal customer kok Pak. Misalnya kalau saya yang memasak, Pak Ronald yang membungkus, betul ya, setelah membungkus terus pihak ketiga itu mengirim ya, orang ketiga itu mengirim ya. Nah, kalau demikian dalam proses tertentu Pak Ronald adalah customer-nya saya, internal customer-nya saya, karena saya harus berikan hasil dari produksi saya kepada Anda untuk dibungkus. Nah, sebaliknya kalau saya berikan kepada Pak Ronald bahan yang sudah saya produksi tapi dalam kondisi berantakan, Anda harus rapi-rapikan dulu baru baru dibungkus. Berarti saya merepotkan Anda dong Pak. Iya. Gitu. Nah,
Dan sebagian dan sebaliknya, kalau Pak Ronald bungkusnya asal-asalan sehingga rekan kita yang ketiga waktu dia kirim barangnya kececeran terus, ya sehingga jatuh di jalan. Nah, Anda merepotkan dia dong. Wah, luar biasa ini. Jadi, menarik. Menarik karena penjelasan dari customer satisfaction itu dengan pendekatan yang sangat familiar dengan orang Indonesia, nasi bungkus. Yes. Yes. Ya, Pak James. Sebenarnya yang penting ya satisfaction of customer atau loyalty-nya. Gimana Pak James? Nah, customer satisfaction itu adalah proses. End resultnya adalah kita berharap dengan memberi customer satisfaction, customer akan menjadi loyal kan? Ya kan? Kalau kita berusaha melayani sebaik mungkin, sekuat tenaga, dia puas tapi besoknya dia beli dari tempat lain. Untuk apa? Sama aja bohong kan ya? Oke. Jadi sebenarnya apapun yang harus kita lakukan supaya customer loyal, dan salah satu cara adalah melalui customer satisfaction lah, ya. Orang umum gunakan istilah itu kan ya. Ya, betul. Jadi ujung-ujung hasil yang kita inginkan adalah customer yang loyal sih Pak. Itu yang kita harapkan. Sehingga yang dimaksud customer yang loyal adalah walaupun mungkin dia dapat penawaran yang sedikit lebih bagus daripada kompetitor kita dibandingkan dengan penawaran dari kita, dia tetap menolak penawaran dari kompetitor dan beli dari kita. Itu setia kan? Iya, betul. Yes. Kesetiaan itu adalah ada penawaran lain yang lebih bagus, tetapi dia pilih menolak. Dan dia tetap sama kita, ya, itu setia kan. Nah, itu nggak gampang. Ya, jadi agar supaya dia menolak yang lebih bagus, penawaran yang lebih menggoda, tetap untuk kita, berarti kitanya harus buat dia sampai sangat-sangat appreciate kan Pak, sehingga dia siap berkorban loh demi apresiasi itu. Nah, ini dia justru menarik pertanyaan berikutnya nih Pak. Pak James tuh pernah di satu sesi bilang dilarang memuaskan pelanggan. Nah, memang kalau dikutip sepotong itu akan menyesatkan. Nah, bagaimana sebenarnya maksudnya, Pak? Bagaimana maksudnya? Yes. Wah, menarik Pak Ronald, ingat semua ya, keren ya Pak ya. Yes. Ini adalah statement yang cukup kontroversial dan waktu kita melontarkan ini mereka kaget ya, audiens kaget ya. Betul. Ya. Kenapa? Begini, Pak Ronald dan Sobat Maestro, ya, kalau kita memuaskan pelanggan, dia akan puas, ya. Puas itu berarti dia rasa cukup, ya, sehingga tidak kecewa, sehingga tidak marah, ya. Itu saja kan ya? Ya. Tidak kecewa, tidak marah. Apakah seseorang pelanggan yang hanya tidak kecewa dan tidak marah itu pasti setia? Nah, belum tentu. Iya. Puas itu hanya make sure dia nggak kesel, dia nggak kecewa, dia nggak marah-marah kan ya. Iya. Tapi setia belum tentu. Oke. Agar supaya customer setia, puas sudah jelas nggak cukup. Agar customer setia, kita harus mengesankan dia kan. Sampai dia bilang, wow, ini hebat ini, astaga, ini luar dari dugaan saya, gila, kalian luar biasa ya, gua appreciate dia, saya appreciate banget upaya ini yang tidak didugakan dan di luar ekspektasi saya. Itu baru mungkin akan setia Pak. Iya, jadi sebenarnya yang Pak James maksudkan itu adalah satu tahap di atas satisfaction ya. Sepakat Pak, di atas satisfaction. Sedangkan selama ini yang diajarkan satisfaction kan ya, seolah-olah customer satisfaction akan buat customer loyal, betul ya. Tapi hari ini kita bahas justru bukan customer satisfaction, tapi customer appreciation. Customer apresiasi sama kita, baru mungkin dia setia. Iya, jadi inspirasi dari Pak James buat pelaku usaha dan pegiat-pegiat organisasi. Tolong perhatikan customer appreciation. Jadi itu tidak sekedar memuaskan tapi mendapatkan apresiasi dari pelanggan kita atau member of organization kita, gitu Pak James ya? Yes. Ya, maka dari itu Pak Ronald, kita lihat ya, kalau di online store, kalau kita online store ya, nggak ada kesetiaan kok.
Betul, customer nggak ada Yeah. kesetiaan kok. Hari ini dia ke online store A, besok dia ke online store B. Kenapa? Lihat mana yang lebih murah. Betul? Karena Yeah. perang-perangan harga, diskaun habisan, cashback lah, ongkir gratis lah dan sebagainya. Itu perang-perang harga. Kenapa? Karena proses mereka adalah proses online yang hanya buat customer puas, tidak komplain, tapi nggak ada human touch-nya yang buat customer appreciate banget, betul kan ya? Yeah, Sampai yeah, terharu kan? Iya, Nggak ada. Nah, karena tidak ada apresiasi banget sampai terharu, jadi nggak dapat customer loyalty, maka dari itu perang-perangan harga, hanya melalui perang-perangan harga baru bisa dapat order. Karena nggak ada customer loyalty, karena nggak ada appreciation, nggak ada customer appreciation, karena prosesnya online. Iya. Nah ini kalau bahas online bisnis berbasis online itu kan banyak startup Pak ya, banyak orang mulai bisnis dari online. Bagaimana membangun brand di masa pembatasan seperti ini ketika banyak startup, banyak juga brand yang kemudian nggak tahan lama. Sebenarnya bagaimana cara praktisnya Pak membangun brand itu? Kalau membangun brand awareness kan ada brand awareness ya, and brand durability ya Pak ya. Okay, ya. Kalau mau bangun brand awareness sehingga semakin banyak orang tahu, itu gampang sekali kan ya, walaupun mahal ya, tapi gampang sekali. Exposure lah seluas mungkin, exposure lah sekencang mungkin. Langsung orang tahu, langsung banyak yang omongin kan. Tahu sana dapat ada beli satu dapat 3 gitu kan ya. Jadi semua orang bicarakan, semua orang coba-coba. Nah itu brand awareness-nya cepat lah. Intinya bakar duit aja brand awareness dapat lah. Oke ya. Tetapi apakah brand itu bisa sustain atau tidak? Nah itu cerita kedua kan ya Pak ya. Betul. Untuk startup tergantung startupnya macam-macam kan. Startupnya ada startup yang marginnya tinggi, ada startup yang marginnya kecil. Dan kalau marginnya tinggi, berarti brand equity-nya harus bagus ya. Tapi kalau marginnya kecil, yang kita utamakan volume yang besar kan Pak ya. Iya betul. Iya. Nah Pak James ini sedikit menyimpang dari topik brand maupun satisfaction. Pak James ini kan relasinya banyak sekali dengan berbagai aneka latar belakang ya. Ada yang merayakan, sama juga sama Pak. Ada yang Christmas, ada yang Chinese New Year, ada yang nyepi, ada kalau sekarang kan ini suasana Lebaran ya. Nah, kalau Pak James menyampaikan rasa sukacita, happy itu memilih tatap muka atau online atau bagaimana Pak? Ada dengan teman-teman yang sangat-sangat dekat, ya kita adain tatap muka silaturahmi ke rumah, tapi dengan grup yang sangat-sangat kecil, terbatas ya. Dan grup yang sebatas grup yang sangat kecil, tidak lebih dari sekian banyak orang, ya, dan semua pakai social distancing lah, pakai masker dan sebagainya, ya. That's it. Yang lain semua mau tidak mau online, tidak mau online yang lain. Ya, bukan apa-apa sih ya, karena kita mau kerjasama dengan pemerintah ya, supaya bantu mengurangilah kegiatan bolak-balik ketemu orang dan sebagainya sih. Ya, jadi untuk 1-2 tahun ini mau nggak mau ramai-ramai harus berkorban lah. Iya. Kalau nggak pandemi ini nggak selesai malah 1 tahun jadi 3 tahun. Aduh. Ya. Itu inspirasi buat sobat maestro sekalian, seorang public figure, seorang yang sangat populer seperti Pak James ternyata memilih cara yang terbatas seperti yang dijelaskan tadi. Nah, Pak James, saat ini kan mudik dilarang nih. Wah, pemberitaan televisi media kita semuanya ramai dengan orang yang mudik dilarang. Nah, di daerah tertentu yang biasanya ramai dikunjungi, misalnya di daerah tingkat 2 itu ya, sekarang mungkin tidak seramai yang dibayangkan. Ya. Orang relatif banyak di kota. Nah, sebagai pelaku usaha ya, tidak seperti tahun-tahun lalu kan. Saat-saat seperti ini itu daerah tingkat 2 di sekitar Jawa Barat itu marema istilahnya, laris manis semua jualannya. Nah, sekarang kan nggak begitu, orang tertahan di kota. Nah, bagaimana respon positif pelaku usaha yang di kota dan kalau berada di daerah tingkat 2 yang sekarang nggak terlalu ramai? Sebenarnya dalam kondisi ini ya, bukan Lebaran ya, tapi kondisi COVID seperti ini ya. Bagusnya kegiatan itu berkurang sehingga akibatnya mau tidak mau
nilai bisnis itu akan menurun. Maupun mestinya di kota-kota ring 1 lah. Ya. Ya, maupun ya jangan sampai daerah berkorban, tetapi di sini mallnya padat. Sama aja bohong kan ya? Ya. Betul kan ya? Betul. Sama aja bohong kan? Ya. Di daerah itu lagi susah, sini malah lagi panen raya karena mallnya buka dan memanfaatkan larangan mudik ini. Kan nggak make sense, prinsipnya udah salah kan? Ya. Jadi kalau nggak kumpul, mau di kota besar, kota kecil pun tidak berkumpul gitu Pak, maksud saya. Ya. Jadi pengusaha-pengusaha di daerah maupun di kota-kota besar ya mestinya kurangi kegiatan usaha offline, tetapi tingkatkan upaya online. Bukan berarti Anda disuruh tidak berusaha, bukan demikian, tetapi disuruh usaha dari offline ke online. Itu aja kok. Dan dalam kondisi ini apa yang orang cari? Yang orang cari hanya 2 sih. Jalan-jalan, lihat-lihat, beli pakaian, beli aksesoris, atau sekaligus makan-makan. Itu aja kan Pak? Betul sekali, betul. Daya beli kita juga turun kok. Daya beli turun kok. Betul ya? Jadi kalau toko-toko retail dari offline bisa di-online-kan, toko-toko makanan dari offline bisa di-online-kan, dari segi usaha sih nggak susah kok. Dari segi usaha sih nggak susah, karena orang tetap, jumlah orang yang mau shopping tetap ada, jumlah orang yang mau makan tetap sama kok. Iya. Nah Pak James, saat ini kan semua tahu Pak James itu tetap aktif kreatif, padahal kita berada di suasana yang sama nih, dalam suasana di mana tidak sedikit orang yang mati akal, hopeless lah. Nah, boleh sedikit kasih tips Pak agar pendengar atau Sobat Maestro tetap selalu mau berkarya seperti Pak James saat ini? Thank you Pak, thank you. Jawaban saya ada tergantung Pak ya. Karena kita sama-sama tahu Pak, problem pandemik ini berdampak kepada bisnis itu dampaknya berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Of course ya, ada bisnis yang terdampak sampai berat banget ya, mau putar otak seperti apapun bisnis itu tidak memungkinkan gitu loh. Misalnya seperti bisnis traveling, betul ya, bisnis traveling. Mau sekreatif apapun larangan travel kok. Oke ya. Jadi ya bisnis traveling pariwisata itu ke luar negeri itu terdampak lah, terpukul berat lah ya. Dan bisnis pariwisata domestik juga ke kota-kota tertentu pun terpukul berat kan ya, misalnya Bali dan sebagainya ya. Okay, so there are some businesses that no matter how creative you are, di bisnis itu sudah nggak bisa jalan untuk sementara, ya kan? Ada bisnis-bisnis yang seperti kami ini, di mana relatif gampang dari offline di switch ke online. Nah, kami cukup beruntung lah, kebetulan berada di bisnis yang masih bisa di switch dari offline ke online. Ya, dan ketiga adalah bisnis-bisnis yang justru lagi panen raya karena pandemik ini. So, jadi solusi saya, usulan saya adalah kalau Anda kebetulan berada di bisnis yang kategori kedua, di mana dari offline masih bisa switch ke online, ya mestinya dari dulu sudah lakukan ya, karena 1 tahun sudah berlalu kan. Ya. Jadi dan kalau Anda di bisnis itu, jenis usaha itu sudah pasti udah banyaklah orang-orang yang sudah lakukan itu, tinggal kita niru aja kok, tinggal kita copy aja kok, ya kan? Nah, awal-awalnya Pak Ronald, awal-awalnya di Maret tahun lalu, ya waktu kami juga harus switch dari offline ke online, ya, saya harus analisa, mungkin ini juga bisa jadi inspirasi buat Sobat Maestro. Saya harus analisa kondisi iklim peta bisnis saya, Pak. Ya, maksudnya gini. Pak Ronald tahu sendiri, selama ini offline 70% klien saya adalah corporate clients, ya Pak ya. Perusahaan-perusahaan yang undang saya untuk training karyawannya, dan juga walaupun saya bawa training public seminar untuk umum, 70% yang hadir itu adalah perusahaan yang beli tiket buat karyawannya hadir ikut seminar saya. Jadi tetap 70%
perusahaan-perusahaan yang belilah, perusahaan-perusahaan yang bayar. Oke. Yang datang itu adalah orang yang utuskan untuk hadir, ya. Oke. Dengan pandemik waktu itu Pak, tahun lalu semua dirumahkan, ya, ada yang di PHK dan sebagainya, dan semua perusahaan cut cost. Pak Ronald tahu sendiri, yang di cost yang pertama yang di-cut itu udah pasti training Pak. Ya kan? Sudah nggak di PHK aja syukur, mau kasih training lagi. Training untuk apa orang semua di rumah? Betul ya? Jadi secara nyata sudah praktis tidak bisa andalkan dana dari perusahaan untuk biaya training. Oke? So training sisi training, tapi duit dari corporation sudah zero. Oke, zero ya. Nah, jadi saya harus lihat kalau dari perusahaan nggak mau bayar, berarti sudah harus main ke kantong pribadi kan Pak? Kantong pribadi. Oke. Terus kondisinya gimana mau kantong pribadi? Orang sudah dirumahkan, udah di PHK, gaji pun udah dipotong, mau kantong pribadi dari mana lagi? Betul ya Pak? Itu nyata kan ya? Kita harus analis pasar. Tapi saya lihat problemnya apa? Problemnya adalah orang-orang eksekutif, orang sales dan sebagainya mendadak dirumahkan, nggak ada kegiatan, pasti banyak waktu senggang. Pasti bosan. Pasti dalam waktu senggang dan bosan ini stres. Kenapa? Saya harus apain untuk ngisi waktu dan saya harus ngapain untuk cari penghasilan tambahan. So, they need something useful and meaningful to fill their time. They need some new ideas and new skills to make money from home online, and they cannot pay very high fees. Betul? Maka saya rombak konten saya untuk sesuaikan dengan kondisi yang ada. Packagingnya pun rubah dari 6 jam offline menjadi 4 jam online. Dan dari corporate fee yang biasanya kalau offline di hotel mewah, makan dan sebagainya, satu orang 1,5 juta rupiah, sekarang dipangkas menjadi setiap orang hanya 350.000 rupiah Pak. Ilmunya sama, durasinya hanya kurang 2 jam saja karena offline 4 jam, online offline 6 jam, online 4 jam. Jadi itu kurang 2 jam, kontennya sama, cuma nggak ada kue, cuma nggak ada kopi karena di rumah masing-masing. Harganya dari 1,5 juta turun jadi 350.000. Ramai Pak, ramai. Nah ini ternyata trainingnya ramai. Berkaitan dengan program-program begitu Pak, kalau saat ini khususnya di pasca Lebaran ini ya kan mulai aktif lagi, mulai ada lagi keinginan, kebutuhan dari corporate. Nah, program apa yang sedang Bapak rencanakan di pasca Lebaran ini Pak? Boleh sharing sedikit? Nah, ada Pak Ronald? Ada. Ya. Boleh sharing sedikit? Saya ada program untuk handling objections, saya ada program untuk closing the deal, saya ada program untuk bagaimana menjadi seorang sales leader yang efektif. Itu ada versi offline-nya dan ada versi online-nya. Yang online itu topiknya sales leader yang efektif, yang offline-nya malah bagaimana menjadi sales leader yang efektif di bisnis B2B. Wah, itu offline seru banget Pak, 2 jam itu. Iya. Kalau jadi, mau partisipasi kemana itu aksesnya Pak? Oh yes. Sobat Maestro, jika mau partisipasi ya, tinggal WA ke rekan saya Ibu Happy dan kami akan kirim ke Anda brosurnya. Oh ya, nomor WA-nya ya. Ibu Happy 0813 1417 6735. Oke. Dan Pak Ronald, kami seperti biasa juga ada program untuk remaja loh Pak. Ada program untuk teenagers. Nah, itu online Pak, itu online. Seru banget. Usia berapa Pak? Nah, usianya? Usia 10 tahun sampai 18 tahun. Kami ada 2 topik di bulan Mei. Bulan Mei topiknya adalah how to communicate with confidence untuk para remaja. Penting sekali. Dan bulan Juni itu penting sekali, penting sekali Pak. Dan bulan Juni malah kita bawa satu topik bagaimana caranya mengatasi rasa jenuh belajar online. Dan bagaimana cara belajarnya, belajar sedikit nilainya bagus. Itu para remaja suka banget. Jadi para orang tua silakan daftarkan para remaja Anda aja. Ya, fee-nya terjangkau banget kok.
Pak James, silakan inspiratif closing statement untuk menyemangati masyarakat agar tetap semangat, tetap memberikan kepuasan pada pelanggannya sekalipun keadaan kita seperti saat ini. Silakan Pak James. Oh yes, okay. Kalau kita bicara tentang keadaan sekarang, satu quote yang sangat membantu saya di awal-awal adalah dari Albert Einstein. The situation has changed, so you need to change. Situasi telah berubah, Anda pun harus berubah, ya. Dan ini mencakup, ya, service excellence, customer satisfaction, customer delight, customer appreciation, ya. Ini harus change juga karena tuntutan customer, ekspektasi customer pun berubah terus dan telah berubah dan akan berubah terus. Jadi Anda harus tetap beradaptasi dan selalu satu langkah di depan. Ya, so the situation has changed, so you need to change. Itu quote-nya, Pak. Iya. Terima kasih Pak James ya. Terima kasih banyak Pak Ronald. Thank you terima kasih Pak James. Pak. Salam sehat Pak dari kami. Pak. Salam buat keluarga ya. Terima kasih Pak. Oke, see you. Oke, bye. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak James Gui mengenai Customer Satisfaction at 2021. Semoga memberikan inspirasi kebaikan, berguna dan bermakna bagi pendengar sekalian. Bila bermaksud mengetahui lebih lanjut mengenai bahasan ini, silakan menghubungi kami di Radio Maestro. Salam sehat dan sukses untuk pendengar Maestro dimanapun berada. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.